remaja di Bali, baik KSPAN maupun KMPA di kampus ya, termasuk kampus Udayana yang aktif ini, memberi contoh bagi gerakan upaya penanggulangan AIDS bagaimana generasi muda itu terselamatkan gitu ya. Sabtu 14 Desember 2024 lalu, teman-teman dari kelompok mahasiswa peduli AIDS Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menggelar seminar dalam rangka Hari AIDS Sedunia 2024. Seminar yang dipandu oleh Ibu Dr. Madiledi Adelaida ini menampilkan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Dr. Ana Agung Ayu Yuli Gayatri menyampaikan tentang manajemen dan strategi treatment HIV/AIDS menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian saya sendiri dari KPA Provinsi Bali menyampaikan tentang pengembangan strategi penanggulangan AIDS menuju Golden Indonesia 2045. Dalam seminar ini ada beberapa pertanyaan yang kita diskusikan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mana Cika. Mengingat target Global Fast Track 95 dan kondisi aktual di Indonesia, apakah strategi yang diterapkan saat ini cukup realistis untuk mencapai ending AIDS 2030? Apa kelemahan utama saat ini yang perlu segera diperbaiki? Terima kasih. Silakan Pak Yaya. Ya, terima kasih deh. Jadi pertanyaan yang baik ya. Jadi ya memang visi kita tahun 2030 itu kesepakatan global, nasional dan juga Kemenkes ya. Itu menuju ke triple zero ya, zero diskriminasi, zero penularan, dan zero kematian. Betapapun bagaimana kurang 6 tahun ini, itu harus kita kejar ya, dan sebagaimana yang kita tampilkan tadi angkanya, itu rupanya untuk membongkar kasusnya 95% yang pertama, itu rupanya sudah terjawab. Ya, sebagaimana yang tampak di layar, data menunjukkan dari estimasi nasional 526.841 orang dengan HIV, sejumlah 96% itu sudah mengetahui statusnya. Kemudian sebanyak 38% itu telah menjalani pengobatan dan hanya 35% mereka yang tersupresi ya. Jadi untuk yang minum rutin obat, kemudian yang tersupresi masih cukup minim, sehingga perlu kerja keras kita bersama untuk mencapai target ending AIDS tahun 2030. Tetapi bagaimanapun juga, visi tersebut harus kita canangkan dan harus kita kejar. Dan barangkali nanti setelah tahun 2030 bukan tidak mungkin ada ya penanggulangan HIV/AIDS jilid lanjutan. Bagaimana implementasinya di Indonesia, itu ada rencana aksi nasionalnya, dan bagaimana strateginya di Bali juga ada rencana aksi daerahnya, itu sesuai dengan tantangan kita. Dan misalnya di Bali itu kita menggunakan pendekatan adat tadi. Jadi penanggulangan AIDS dengan kader desa peduli AIDS, kemudian dengan KMPA, dengan KSPAN, itu sebuah bentuk kearifan lokal. Yang itu di provinsi lain, termasuk bulan kemarin saya punya tamu dari KPA Kaltara, Kalimantan Utara, ada datang ke KPA untuk belajar ini. Bagaimana sih model penanggulangan AIDS melalui Banjar ini dan juga melalui sekolah ini. Dan pola ini akan diaplikasikan di tempat mereka misalnya ya. Jadi apakah realistis? Saya pikir juga tetap realistis, betapapun tantangan secara intensif harus kita upayakan, masih besar tantangan ke depan gitu ya. Oke, yang berikutnya Pak Yahya. Ini ada dari Dea Ananda. Izin bertanya, ini mungkin berkaitan yang kita bahas pertama tadi Pak Yahya. Jadi izin bertanya, sejauh mana kita sebagai mahasiswa dapat dilibatkan dalam mendukung pencapaian target global ini?
Dan apakah upaya untuk mengakhiri AIDS 2030 dapat mengatasi kesenjangan akses terhadap pengobatan, terutama pada wilayah yang terdampak kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial? Nah, itu highlight-nya. Ya, Silakan Pak Yahya. ya, terima kasih. Jadi tantangan bagaimana tantangan generasi muda terlibat aktif di dalam penanggulangan AIDS itu sebuah keniscayaan, adik-adik. Jadi sebagaimana angka yang kita tampilkan tadi, most of the case is HIV in the world dan di Indonesia ya. Jadi sebagian besar kasus HIV di dunia dan juga Indonesia adalah usia produktif atau anak muda. Nah, di dalam ada generasi muda. Nah, di sini mereka secara objek itu menjadi sudah tersasar, sudah di dalam tanda kutip sudah terpenjara dalam epidemi AIDS ini. Kita harapkan bisa mentas gitu ya. Jadi singkat kata, adik-adik harus menjadi subjek aktif paling tidak untuk teman sebayanya. Jadi subjek aktif untuk mengantisipasi HIV ini agar difahami sehingga tidak minimal tidak kena ya. Dan wajib tidak kena dengan keluarganya gitu ya. Jadi harus menjadi subjek aktif dalam upaya pencegahan penularan HIV/AIDS. Kemudian yang kedua juga melakukan sesuatu yang strategis ya. Yang tadi tantangannya adalah bagaimana adik-adik sekalian itu bisa melakukan edukasi dengan media sosial misalnya. Saya lihat remaja di Bali sudah banyak saluran ya. Di samping KS-PAN ada jadi GILX itu di Yayasan Kartipraja itu ada GILX, itu ada bagaimana remaja SMP dan bahkan ada mahasiswa di dalamnya itu melakukan pemberdayaan diri remaja itu sendiri agar terhindar dari HIV/AIDS gitu ya.